Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa dalam pembelajaran sistem daring atau pembelajaran dalam jaringan yang merupakan solusi pembelajaran di masa COVID-19 ini. Untuk mengawali daripada pembelajaran daring kita kali ini, materi awalnya yaitu masalah permintaan atau demand, yang merupakan bagian daripada bab hukum permintaan dan penawaran. Materi ini juga merupakan materi dari mata pelajaran pengantar ekonomi bisnis untuk kelas 10 sekolah menengah kejuruan. Baiklah, untuk mengawali daripada materi permintaan kita pada pertemuan kali ini, saya berikan ilustrasi masalah pasar. Kalau kita memperhatikan, di sini ada sebuah gambar, yang merupakan bagian daripada pasar. Di sini dapat kita perhatikan yang pertama bahwasanya adanya pihak pembeli atau pihak yang melakukan permintaan. Jadi ketika kita membicarakan masalah permintaan, berarti ini ada kaitannya dengan pihak pembeli. Kemudian yang berikutnya yaitu pihak penjual atau pihak yang melakukan penawaran. Jadi di sini kalau kita memperhatikan, kita ilustrasikan kondisi pasar. Kebiasaannya kondisi pasar itu biasanya antara pihak pembeli dengan pihak penjual ini memiliki kepentingan yang berbeda atau kepentingan yang berlawanan, sifatnya berlawanan. Karena satu sisi pihak pembeli tentu menginginkan harga barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual itu turun. Di sisi lain, bagi pihak penjual menginginkan agar harga barang itu kondisinya naik. Jadi terjadi perbedaan antara kepentingan pihak pembeli dan pihak penjual. Ini sebagai ilustrasi awal pada pembelajaran permintaan pada materi awal ini. Kalau kita sajikan dalam bentuk teori berikutnya, di sini saya gambarkan permintaan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pihak konsumen, yaitu pihak pembeli melakukan permintaan atas barang dan jasa kepada pihak penjual, atau dalam hal ini pihak penjual selaku pihak yang melakukan penawaran terhadap barang dan jasa yang diminta oleh pihak pembeli. Maka karena di awal tadi sudah saya katakan bahwasanya antara pembeli dan penjual ini memiliki kepentingan yang bersifat berlawanan, maka terhadap barang yang diminta oleh pihak pembeli atau barang atau jasa yang diminta oleh pihak yang ditawarkan oleh pihak penjual, tentu akan terjadi proses tawar-menawar. Jadi barang dan jasa itu sebelum adanya harga, tentu akan terjadi proses tawar-menawar. Dari proses tawar-menawar inilah akan disepakati nilai harga terhadap barang atau jasa yang diminta atau yang ditawarkan oleh pihak penjual. Kemudian dari proses tawar-menawar, kemudian menimbulkan kesepakatan harga, inilah yang dinamakan dengan harga pasar. Jadi harga pasar itu yaitu harga yang timbul dari kesepakatan antara pihak pembeli selaku pihak yang melakukan permintaan, kemudian dengan pihak penjual selaku pihak yang melakukan penawaran terhadap proses tawar-menawar terhadap barang atau jasa. Nah, itu yang dikatakan harga pasar. Atau dengan kata lain, sering disebut dengan equilibrium atau keseimbangan harga.
Jadi keseimbangan harga itu yaitu kesepakatan harga yang timbul akibat proses tawar-menawar antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Berikutnya, pada materi berikutnya, masalah permintaan di sini kami sajikan. Yang pertama, permintaan itu ada 3 bentuk permintaan jika dilihat dari daya belinya. Yang pertama, permintaan efektif, kemudian permintaan potensial, kemudian permintaan absolut. Permintaan efektif itu yaitu sejumlah permintaan yang memang didukung oleh daya beli konsumen sehingga sampai terjadi proses pembelian. Itu yang dikatakan permintaan efektif. Kemudian permintaan potensial yaitu sejumlah permintaan yang juga didukung oleh daya beli, tapi pada proses akhirnya tidak terjadi proses pembelian. Kemudian permintaan absolut, permintaan yang ditimbulkan oleh pihak konsumen dan tidak didukung oleh daya beli sehingga tidak terjadi proses pembelian. Jadi permintaan efektif itu didukung oleh daya beli dan terjadi proses pembelian. Sedangkan potensial didukung oleh daya beli tapi tidak terjadi proses pembelian. Sedangkan absolut yaitu tidak didukung oleh daya beli dan tentunya tidak terjadi proses pembelian. Berikutnya, masalah permintaan. Jika dilihat dari jumlah permintaan ada 2 jenis. Yang pertama, permintaan individu, yaitu permintaan perorangan. Contohnya misalnya seorang dokter membutuhkan perlengkapan medis untuk digunakan sebagai alat bekerja dokter. Nah, permintaan dokter ini atau permintaan seorang dokter ini dikatakan permintaan individu atau permintaan perorangan. Sedangkan permintaan pasar itu dapat diartikan yaitu kumpulan dari permintaan individu. Jadi kumpulan dari berbagai jenis permintaan individu atau perorangan itulah yang dinamakan permintaan pasar. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama yaitu faktor harga barang atau jasa. Nah, di sini memiliki faktor yang mempengaruhi sangat dominan. Di antaranya dapat kita pahami ketika misalnya harga barang naik, otomatis permintaan akan turun, jadi pengaruhnya besar. Berikut juga misalnya ketika misalnya harga barang turun, tentu permintaan akan naik. Jadi faktor utama yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang dan jasa. Kemudian faktor pendapatan, contohnya misalnya pada kondisi saat ini misalnya banyak para tenaga kerja yang dirumahkan atau diberhentikan. Nah, dengan demikian maka terjadi banyak pengangguran, otomatis akan mengakibatkan pendapatan masyarakat rata-rata akan turun. Nah, ketika pendapatan turun, pendapatan masyarakat turun, tentu mengakibatkan permintaan terhadap sejumlah barang dan jasa juga akan turun. Nah, ini faktor yang kedua yang mempengaruhi permintaan. Berikutnya yaitu selera, yaitu faktor selera, di mana ini berhubungan dengan faktor subjektif daripada konsumen. Jadi keberadaan barang dan jasa itu permintaannya tentu akan dipengaruhi oleh selera konsumen. Kemudian
Faktor berikutnya yaitu keberadaan harga barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu barang pengganti. Contohnya kopi dapat diganti dengan teh misalnya. Misalnya pada kondisi tertentu harga kopi naik sehingga pendapatan konsumen akan sulit untuk mendapatkan atau untuk membeli kopi misalnya. Maka tentu konsumen akan mencari pengganti barang yang sesuai atau yang diinginkan. Misalnya pada saat kondisi seperti itu juga, pada saat kondisi kopi naik diikuti dengan harga teh yang tidak naik, tentu kecenderungan konsumen akan memilih atau akan membeli teh ketimbang kopi sebagai pengganti daripada kebiasaan untuk minum kopi. Berikutnya barang komplementer. Barang komplementer ini barang pelengkap. Contohnya misalnya kopi akan terasa lebih lengkap, lebih enak kalau ditambah dengan kelengkapannya yaitu gula. Maka keberadaan gula itu merupakan barang komplementer. Oleh karena itu pada kondisi permintaan, keberadaan kopi tentu sedikit banyak akan dipengaruhi dengan harga gula sebagai barang atau pelengkap terhadap kopi itu sendiri. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu ekspektasi. Ekspektasi ini yaitu sebagai estimasi permintaan daripada yang dilakukan oleh pihak pembeli terhadap barang dan jasa yang dimungkinkan barang dan jasa itu pada masa-masa yang akan datang akan mengalami kenaikan. Ini ekspektasi. Jadi dengan istilah lain misalnya ada suatu daerah yang saat ini misalnya daerah itu memiliki lahan kosong yang masih hutan belantara, tapi dimungkinkan keberadaan lahan itu di masa yang akan datang akan dijadikan tempat pemukiman atau akan menjadi ramai. Oleh karena itu dengan kondisi yang seperti itu tentu banyak masyarakat ingin menginvestasikan atau melakukan pembelian terhadap lahan yang dimaksud. Ini terhadap barang dalam lingkup ekspektasi. Berikutnya yaitu jumlah penduduk. Ini sudah pasti. Ketika jumlah penduduk banyak tentu transaksi terhadap permintaan juga akan banyak. Jadi inilah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama harga barang dan jasa, kemudian pendapatan, selera, harga barang substitusi dan komplementer, kemudian ekspektasi, kemudian jumlah penduduk. Berikutnya hukum permintaan. Hukum permintaan ini kalau kita perhatikan, yaitu apabila harga barang atau jasa itu naik, maka jumlah barang dan jasa yang diminta akan turun. Sebaliknya, apabila harga barang atau jasa itu turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan naik. Jadi kalau kita perhatikan hukum permintaan ini berbanding terbalik atau bersifat negatif. Nah, kondisi hukum permintaan ini tidak selamanya berlaku. Dalam arti kata, ada pada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan hukum permintaan ini tidak berlaku. Jadi dapat kita sampaikan di sini, hukum permintaan itu dapat berlaku ketika kondisi yang mempengaruhinya tetap atau tidak berubah.
atau dengan istilah lain kondisinya ceteris paribus, kondisinya tetap atau tidak berubah. Tapi ketika kondisi-kondisi tertentu yang pengaruhnya mengalami perubahan, maka hukum permintaan ini tidak berlaku. Contohnya misalnya di masa-masa menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada kondisi tersebut biasanya jumlah barang banyak. Kemudian tentu harga barang atau jasa itu naik. Tetapi justru dengan kondisi harga barang dan jasa itu naik, justru permintaan tidak mengalami penurunan atau permintaan justru akan naik. Nah, kondisi seperti inilah tidak berlakunya hukum permintaan. Jadi, adanya kondisi-kondisi tertentu yang tidak ceteris paribus, maka hukum permintaan tidak berlaku. Di sini saya berikan gambaran kecenderungan hukum permintaan. Ada daftar harga. Yang pertama, pada kondisi A dinyatakan harga gula per kilogram Rp12.000 dengan jumlah permintaan 25 unit. Kemudian pada kondisi B, harga gula itu mengalami kenaikan dari 12.000 menjadi 13.000. Maka jumlah barang yang diminta tentu akan turun. Di sini digambarkan sebanyak 20 unit. Jadi dari 25 unit turun menjadi 20 unit. Kemudian pada kondisi C juga mengalami kenaikan Rp14.000. Maka kondisi barang yang diminta turun menjadi 15 unit. Dan seterusnya ketika kondisi D harga barang naik menjadi Rp15.000, tentu barang yang diminta atau permintaan akan turun menjadi 10 unit. Nah, ini pada kondisi seperti inilah berlaku hukum permintaan. Maka daftar ini atau tabel ini dapat kita lihat dalam bentuk kurva. Di sini kalau kita perhatikan ketika harga barang Rp12.000, maka jumlah permintaan 25 unit. Kemudian ketika ada kenaikan barang di Rp13.000, jumlah permintaan 20 unit dan seterusnya. Ini merupakan gambaran dari tabel. Jadi kalau kita perhatikan tabel ini mengarah kepada sumbu negatif. Kalau kita perhatikan sumbu X dan sumbu Y-nya mengarah kepada negatif. Ini dikatakan di hukum permintaan itu berbanding atau berbanding terbalik atau bersifat negatif. Dikatakan negatif, ini dapat kita bentuk kurvanya mengarah kepada arah yang negatif. Dikatakan berbanding terbalik, di sini dapat kita perhatikan ketika harga barang naik, maka harga permintaan akan turun. Kemudian sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang diminta naik terhadap barang dan jasa itu. Inilah yang dikatakan berbanding terbalik. Demikianlah materi kita tentang permintaan. Untuk itu cukup sampai di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.